Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya @niskala_skala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Manu Kedasi, Kematian Menantimu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2000, saat itu aku baru duduk di kelas 1 SD. Aku tinggal di salah satu desa pinggiran kota di Jawa Tengah. Rumahku berada sangat dekat dengan area pemakaman yang terkenal wingit atau angker. Jarak rumahku dan pemakaman hanya terpisah oleh satu rumah di samping kanan rumahku, kemudian sungai kecil, lalu kebun yang tidak begitu luas, dan setelahnya langsung area pemakaman. Pemakaman tersebut merupakan pemakaman terbesar di desaku, karena hampir 70% penduduk di desaku yang meninggal dimakamkan di pemakaman tersebut, yang sebut saja pemakaman Mundu. Pemakaman di pedesaan tidaklah seperti pemakaman yang ada di kota, yang biasanya berada di samping jalan besar yang sering dilalui oleh orang. Areanya pun biasanya tidak begitu luas. Pemakaman di desa biasanya berada di area yang cukup jauh dari pemukiman warga. Biasanya terletak di pojok-pojok desa atau di pinggiran desa yang hampir berbatasan dengan wilayah desa lain, dan sangat jarang dilalui oleh orang. Sama halnya dengan pemakaman Mundu, karena rumahku pun terletak di pinggiran desa dan sudah termasuk di wilayah pegunungan. Jalan depan rumahku pun merupakan tanjakan yang akan terus menanjak sampai di puncaknya merupakan perkebunan karet milik pemerintah. Jadi jalan depan rumahku pun termasuk jarang dilalui oleh orang, karena rumah warga yang berada di dekat perkebunan karet pun tidaklah banyak. Terlebih di tahun 2000, masih sangat jarang ada orang gunung yang memiliki kendaraan bermotor, dan kebanyakan masih menggunakan sepeda. Jadilah lingkungan rumahku cukup sunyi dan senyap, terutama di malam hari. Ditambah dengan minimnya penerangan yang ada di jalan. Setelah waktu maghrib berlalu, di lingkungan rumahku sudah sangat sepi. Orang-orang sudah masuk dan tinggal di rumahnya masing-masing. Warung-warung kecil pun telah tutup. Tiba-tiba bagaikan dusun yang mati, tidak berpenghuni, saking sepinya. Ronda pun tidak pernah berjalan. Tidak berbeda dengan keluargaku, kami memilih untuk menonton televisi. Kebetulan waktu itu aku baru saja memiliki adik bayi. Jadi yang awalnya aku masih tidur bersama ibuku, karena sekarang ada adikku, akhirnya aku mulai dibiasakan untuk tidur sendiri di kamar yang memang sudah lama disiapkan khusus oleh orang tuaku untuk aku tempati. Awalnya aku sangat senang, karena akhirnya aku memiliki kamar sendiri dengan dipan yang luas dan kasur yang empuk. Namun, baru beberapa hari aku mulai tidur sendiri. Kejadian-kejadian aneh banyak aku alami. Bapak ibuku adalah orang yang pekerja keras. Bapak bekerja di salah satu rumah sakit milik daerah, dan ibu bekerja di kantor desa. Sedangkan adikku yang masih bayi diasuh oleh baby sister, yang biasanya kami panggil Makja. Karena jarak sekolahku dengan rumah tidak begitu jauh, biasanya aku pulang dengan berjalan kaki bersama teman-temanku. Dan jalan yang melewati pemakaman Mundu adalah satu-satunya akses dari rumah menuju sekolah, dan begitu sebaliknya. Kebetulan kontur tanah di desaku memang banyak yang naik turun, karena masih dekat dengan kaki gunung terbesar di Jawa Tengah. Jadi, banyak sekali tanjakan dan turunan di jalan desaku. Wilayah pemakaman sebenarnya berada di area yang datar, namun setelahnya langsung jalan menurun terjal. Area pemakaman ada di sebelah kanan dan kiri jalan. Jadi, bila melewati makam, sangat terasa bergidik dan ngeri. Ketika aku dan teman-temanku telah sampai di jalan makam, kami biasanya langsung lari menuruni jalan turunan terjal. Kami lari sampai di jalan yang datar yang terdapat sungai kecil di bawahnya. Entah mengapa kami selalu takut ketika melewati pemakaman Mundu,
meskipun itu di siang hari. Sampai suatu hari, waktu itu adalah hari Kamis. Pagi hari, seperti biasa aku bangun dan meminum susu yang telah disiapkan oleh ibu. Kemudian aku sarapan pagi, mandi, dan berangkat sekolah dengan diantar oleh ibu. Sekalian ibu berangkat kerja. Jam pulang sekolah pun tiba. Aku pulang dengan berjalan kaki seperti biasanya. Sesampainya di rumah, aku melihat adik bayiku sedang tertidur. Makja sedang menyiapkan makan siang untukku. Entah mengapa hari itu aku merasa sangat lelah. Aku pun merasa agak pusing. "Mak, aku kok agak pusing ya?" tanyaku kepada Makja sambil meletakkan kepalaku di meja makan. "Walah nak, paling kamu hanya kelaparan saja. Cepat makan ya, ini Maija udah goreng ikan bandeng kesukaanmu," jawab Makja dengan senyum ramahnya sambil menyodorkan piring berisi nasi putih hangat dan lauk ikan bandeng. "Mak, aku minta tolong dibuatkan teh ya," pintaku kepada Makja. "Iya nak, apa tadi banyak tugas dan PR dari bu guru? Kok jadi pusing nak?" tanya Makja sambil menuangkan beberapa sendok gula ke cangkir kecil. "Enggak kok mak, enggak ada PR malahan. Mak, tadi waktu aku lewat di pemakaman, aku kok kayak mencium bau busuk ya, pas di jalan turunan itu. Tapi itu bukan bau busuk bunga bangkai, aneh baunya." Aku berusaha menceritakan yang aku alami kepada Makja. "Ya itu paling bunga bangkai nak, kalau bukan ya berarti ada hewan mati. Paling ada anjing mati lagi yang dibuang di situ," jawab Makja tenang sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Persis di bawah area makam, tepatnya di wilayah kebun, memang sangat sering digunakan sebagai tempat membuang sebungkus kepala anjing dan beberapa tulangnya. Karena entah kebiasaan warga mana yang sangat suka berpesta dengan mengkonsumsi daging anjing, lalu kepalanya dibuang di bawah area pemakaman. Menurut kabar yang beredar, warga yang berada dekat dengan kebun karet yang suka melakukan sambil berjudi. Setelah selesai makan siang, aku masuk ke kamar adikku. Aku memainkan pipinya karena gemas, namun tiba-tiba saja adikku menangis kencang. Makja pun datang mencoba menggendongnya, tetapi adikku tetap saja menangis, malah semakin kencang. Aku pun merasa bersalah karena aku telah mengganggu adikku yang sedang tertidur pulas. Kebetulan di kamar adikku terdapat jendela kayu yang lumayan tinggi. Dari jendela tersebut kita bisa langsung melihat area perkebunan yang rimbun dengan pohon singkong dan terlihat juga satu pohon yang menjulang tinggi, yaitu pohon petai. Karena waktu itu aku masih pendek, jika ingin melihat ke area kebun melalui jendela harus naik terlebih dulu ke dipan, karena jendela memang berada di atas dipan kasur. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menggoyang-goyangkan pepohonan yang ada di kebun samping kamar adikku. Sementara adikku masih saja menangis, aku mencoba menaiki dipan dan mengintip keluar jendela. Awan menjadi sangat mendung, padahal masih pukul 1:30 siang. Aku melihat ke arah pohon petai yang menjulang tinggi. Kebetulan saat itu, daun-daun pohon petai sedang meranggas dan menyisakan ranting-rantingnya yang kecil dan panjang berwarna coklat kehitaman. Di salah satu rantingnya, aku tidak sengaja menangkap seekor burung kecil berwarna coklat dengan sedikit bulu putih. Dia berbunyi keras dan nyaring sekali serta berulang-ulang. Aku teringat bahwa simbahku pernah bercerita bahwa jika ada burung kedasi datang dan berbunyi di sekitar rumah kita, berarti tandanya akan ada orang yang meninggal. Entah itu tetangga kita atau malah keluarga kita sendiri. Aku semakin merasa pusing. Kepalaku sakit sekali mendengar bunyi burung kedasi ditambah tangisan adikku. Aku pun keluar dari kamar adikku dan menuju kamarku yang berada di samping ruang tamu. Sedangkan kamar ibu dan adikku ada di belakang dekat kamar mandi. Adikku sudah sedikit tenang saat digendong dengan diayunkan pelan oleh Makja. Aku mencoba untuk tidur, tapi suara burung kedasi masih terdengar jelas. Aku menutup kepalaku dengan bantal, tetapi suara burung kedasi masih saja terdengar meskipun sedikit menyamar. Aku berpikir, apakah benar yang diceritakan oleh simbahku tentang burung kedasi ini? Akhirnya tidak terasa aku tertidur. Saat aku terbangun, jam sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Ibuku sudah pulang dan sedang menggendong adikku sambil melihat halaman depan
dari jendela ruang tamu. Sedangkan Maja pulang ke rumah ketika ibuku pulang kerja pukul 4 sore. "Lihat apa, Bu?" tanyaku seraya menghampiri ibu dan sambil mengucek mataku. "Gak apa-apa, Nak. Ibu cuma ingin lihat jalan depan. Kamu cepat mandi, setelah itu wudhu, sekalian sholat maghrib," perintah ibuku sambil tersenyum. "Iya, Bu. Bapakku belum pulang?" tanyaku sambil mencium pipi adikku. "Iya, belum. Bapakmu disuruh nemenin Pak Dirikun bawa ambulan ke kota es. Paling baru pulang nanti malam." Aku pun langsung ke kamar mandi untuk mandi, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, seperti biasa aku menonton televisi sampai adzan isya. Aku pun sholat isya, lalu bersiap untuk tidur. Rumah terasa lebih sepi karena bapak belum pulang. Adikku pun tertidur sejak sore tadi. Ibu mungkin juga kelelahan dan akhirnya ikut tertidur di kamar bersama adikku. Di kamar aku mencoba belajar dengan membaca buku pelajaran bahasa Indonesia. Malam hari di lingkunganku memang selalu sunyi dan senyap. Hanya suara jangkrik dan sesekali suara katak yang terdengar. Sudah pukul 9 malam, namun aku masih belum mengantuk. Mungkin karena sore tadi aku tertidur sampai menjelang maghrib. Tiba-tiba suara burung kedasi berbunyi lagi, sangat jelas. Karena heningnya malam, burung itu berbunyi dengan sangat nyaring. Aku merasa ketakutan berada di kamar sendiri. Akhirnya aku berlari keluar kamarku, menuju kamar ibu dan adikku. Mereka masih terlelap tidur, dan justru suara burung kedasi semakin terdengar jelas di kamar ibu. Dugaanku, burung tersebut kembali bertengger di salah satu ranting pohon petai. Aku pun menggoyang-goyangkan tubuh ibu, berusaha membangunkan. Bu, bangun Bu, aku takut. Ada suara burung kedasi malam-malam begini. Ada apa ya, Bu?" Ibuku terkaget karena aku menggoyangkan badannya dengan keras. "Apa sih, Nak? Gak apa-apa, udah kamu tidur aja ya. Nanti malah adikmu bangun, susah tidurnya lagi," jawab ibu sambil setengah merem dan memiringkan badannya membelakangiku. Aku pun sedikit kesal dan kembali ke kamarku. Burung kedasi masih berbunyi, hanya saja tidak sesering tadi siang. Dari bunyi pertama ke bunyi kedua ada jarak beberapa menit. Suaranya pun lebih pelan dan mendayu-dayu. Akhirnya aku pun bisa tertidur. Sampai tiba-tiba aku terbangun. Aku mendengar suara pintu depan diketuk. Kulirik jam dinding di kamarku pukul 2 dini hari. Aku dengarkan dengan seksama, pintu masih diketuk, kemudian berhenti dan hening, dan dok dok dok. Jendela kamarku diketuk, karena memang jendela kamarku langsung menghadap ke arah halaman depan. Jingga, bukain bapak pintu." Aku pun menghela nafas lega, ternyata bapakku baru pulang. "Iya Pak, sebentar," jawabku setengah berteriak. Aku pun bergegas ke ruang tamu dan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di depan, kosong. Hanya ada cahaya lampu 5 watt di teras rumah dengan hewan-hewan kecil yang berterbangan memutarinya. Pak, teriakku sambil melihat ke sekeliling. Aku tidak berani untuk keluar ke teras karena di luar sangat gelap. Samping kanan dan kiri rumahku pun hanya ada kebun singkong. Tiba-tiba pundakku ditepuk dari belakang. "Lagi ngapain, Duk?" tanya bapak. "Loh Pak, bapak sudah di rumah sejak kapan?" tanyaku dengan ekspresi panik dan takut. "Lah, bapak sudah pulang dari jam 11 tadi, Nak. Kamu ini ngapain di depan pintu jam 2 malam? Nyariin apa?" Pak, tadi ada yang ngetuk pintu ini, terus ganti ngetuk jendelaku sambil bilang minta dibukain pintu. Katanya itu bapak, makanya langsung tak bukain. Tapi setelah tak tengok nggak ada siapa-siapa." Bapak tersenyum simpul, lalu menutup pintu dan merangkul aku sambil memapah agar aku kembali ke kamar. Sudah, paling kamu hanya mimpi, tapi kamu berasa seperti beneran. Tubuhmu lo agak panas, demam," kata bapak menenangkan sambil menempelkan telapak tangannya di keningku. Dengan berat hati dan pikiran yang penuh tanda tanya, aku kembali membaringkan tubuhku di kasur. Aku menatap langit-langit dan merenungi yang baru saja terjadi. Karena aku yakin, yang tadi adalah nyata dan bukan mimpi. Aku semakin membenamkan kepalaku di bantal.
berharap bisa segera kembali tidur. Namun nyatanya nihil. 1 jam kemudian aku masih belum bisa tidur. Pukul 3 dini hari, tiba-tiba aku mendengar ada teriakan minta tolong dari seorang laki-laki. Aku sangat terkejut dan bingung. Aku langsung beranjak menjadi posisi terduduk di kasur. Tolong, 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 teriak laki-laki tersebut. Teriakannya terulang sampai 3 kali, sampai akhirnya berhenti. Kembali hening. Aku benar-benar sangat pusing, kepalaku terasa sangat berat. Aku kembali berbaring, tatapanku berkunang-kunang dan dunia terasa berputar. Belum sampai aku merasa lega, aku kembali dikejutkan dengan suara burung gagak dari arah pemakaman. Karena rumahku dan area makam sama-sama di wilayah yang menanjak, dan di tengahnya ada turunan dan dataran. Jadi suara dari makam, terutama suara burung, terdengar sangat jelas, bahkan menggema. Aku mencoba mencubit-cubit bagian tubuhku untuk memastikan ini mimpi atau kenyataan. Dan faktanya aku merasakan sakit yang berarti ini merupakan nyata. Pikiranku kacau dan kalut. Kejadian-kejadiannya berjalan begitu cepat dan aku tidak mampu memahami maksudnya. Sampai akhirnya aku ketiduran hingga azan subuh berkumandang. Aku terbangun dan mendengar suara gaduh orang memotong sayur di talenan. Alhamdulillah, ibu sudah bangun. Aku pun bergegas menuju ke dapur dan benar saja, ada ibu sedang menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Loh, tumben sudah bangun nak? Tanya ibu sambil merajang cabai. Bu, tadi malam bapak pulang jam berapa? Tanyaku penasaran. Jam 11, kenapa kau tanya begitu? Bu, tadi malam jam 2 pagi ada yang ngetuk pintu depan lo, terus ngetuk jendela kamarku. Katanya itu bapak minta dibukain pintu. Ya tak bukain. Pas tak buka nggak ada siapa-siapa. Malah bapak nyamperin aku dari dalam rumah. Terus yang ngetuk pintu sama jendela aku siapa? Kamu itu mimpi paling nak. Lah orang bapak juga tidur bareng ibu dan adikmu kok. Makanya jangan sering-sering dengerin cerita horor ya. Aku pun sedikit kesal karena tidak satu pun mempercayai apa yang aku alami. Namun aku memilih untuk tidak berlarut dalam kegelisahan ini. Aku melaksanakan sholat subuh, kemudian membantu ibu memasak. Setelah itu aku mandi dan bersiap-siap berangkat sekolah. Sambil menunggu ibu selesai bersiap-siap untuk berangkat bekerja, aku duduk di bangku panjang di teras rumah. Aku memperhatikan sekitar rumah. Terasa udara segar yang masih berbalut embun dan daun-daunan di kebun yang hijau menyejukkan mata. Kebetulan tetangga depan rumahku merupakan orang yang cukup berada. Rumahnya gedongan dengan tembok yang tinggi. Rumah itu ditinggali oleh 3 orang, yaitu Pak Sumar, istrinya Bu Sauda, dan anaknya Robi. Robi ini merupakan anak laki-laki sematawayang mereka yang menderita kelumpuhan sejak lahir. Robi tidak bisa berjalan, namun anggota tubuh lainnya normal. Saat itu Robi duduk di kelas 5 SD. Setiap hari Pak Sumar mengantar jemput Robi. Robi pun satu sekolah denganku. Ketika aku sedang duduk di teras, aku melihat Pak Sumar sedang membopong Robi untuk dinaikkan di sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Pak Sumar pun sempat menyapaku. Enggak, kok belum berangkat? Sapa Pak Sumar dari seberang jalan rumahku. Iya Pak, lagi nunggu ibu belum selesai, sebentar lagi. Jawabku seraya tersenyum. Pak Sumar terlihat menyalakan motornya. Terlihat Robi melempar senyum kepada aku. Ya sudah, Mas Robi duluan ya enggak? Saut Pak Sumar sembari berlalu mengendarai motornya. Iya Pak, hati-hati, jawabku singkat. Aku mengecek ke dalam rumah. Bu, kok lama banget sih? Aku keburu telat nanti. Teriakku sambil membuka gorden kamar ibu. Terlihat ibu sedang merapikan bantal dan guling adikku yang sedang tertidur. Iya sebentar, takutnya adikmu jatuh. Soalnya Mak aja belum datang-datang. Udah, ayo berangkat. Ibu keluar dari kamar dan menuju ke belakang rumah menghampiri bapak yang sedang memotong rumput. Karena hari ini bapak shift siang, jadi belum berangkat kerja. Pak, nitip langit ya, itu lagi tidur. Soalnya Mak aja belum datang, paling sebentar lagi datang. Pinta ibu kepada bapak sambil mencium tangan bapak. Aku pun turut berpamitan dengan bapak. Sampai di sekolah, aku melewati ruang kelas Mas Robi.
karena setelah gerbang masuk merupakan deretan ruang kelas 4 sampai ke 6. Aku tidak sengaja melihat Mas Robi sedang duduk termenung di bangkunya. Dia kurang ceria, tidak seperti biasanya. Aku berlalu bergegas menuju ruang kelasku karena 5 menit lagi bel masuk akan berbunyi. Jam pelajaran telah usai. Aku pun pulang bersama teman-temanku. Aku kembali melewati ruang kelas Mas Robi. Kulihat dia masih duduk di bangkunya, yang berarti Pak Sumar belum datang menjemputnya. Tumben, padahal biasanya Pak Sumar tidak pernah telat menjemput Mas Robi, barang semenit pun. Aku pun berhenti sejenak di pintu ruang kelasnya. "Mas, belum dijemput?" tanyaku dengan nada sedikit keras. "Belum gak, tumben Bapak belum sampai. Kamu sudah mau pulang?" "Iya Mas, ya sudah paling sebentar lagi Pak Sumar sampai. Aku duluan ya Mas, sudah ditunggu sama teman-teman," sautku sambil berlalu. "Iya hati-hati nggak?" Aku pun berjalan menyusuri area persawahan bersama teman-temanku, sambil bercanda dan sesekali bernyanyi riang. Sampai di pemakaman Mundu, aku melihat segerombol bapak-bapak berada di salah satu sudut pemakaman, sedang menggali tanah. Siapa yang meninggal? Batinku. Karena aku tahu jika aku bertanya kepada teman-temanku pun, pasti tidak ada yang tahu. Kami memilih tidak mencari tahu lebih jauh dan tetap melanjutkan perjalanan menuju rumah. Saat aku sudah hampir sampai rumah, aku melihat bendera putih di halaman Pak Sumar. Di sana pun telah ramai orang mengenakan pakaian serba hitam. Aku pun berlari menuju rumah dan langsung mencari Makja. Ternyata saat aku masuk ke kamar adikku, di sana sudah ada ibu sedang mengganti pakaiannya dengan tergesa. "Duk, Pak Sumar meninggal," jelas ibuku singkat. Aku pun sangat terkejut dan setengah tidak percaya. "Beneran Bu? Kapan? Kok bisa?" tanyaku kaget. "Tadi jam 10 pagi, kecelakaan, kepalanya ketabrak truk tronton. Kamu di rumah saja jagain adikmu, soalnya Makja juga bantu-bantu di rumah almarhum," jawab ibuku sambil bergegas keluar rumah. Aku pun sangat shock mendengar penjelasan ibu. Benar-benar tidak percaya, karena baru tadi pagi aku melihat Pak Sumar dalam keadaan baik-baik saja. Lalu aku justru terfikirkan Mas Robi yang masih ada di sekolah. Apakah sudah ada yang menjemput atau belum? Aku buru-buru ke teras rumah. Ternyata aku lihat Mas Robi sudah ada di depan rumahnya. Sudah menangis begitu kencang. Aku pun merasa lega karena Mas Robi sudah dijemput. Aku kembali ke kamar adikku. Aku berusaha menidurkannya, tetapi sepertinya adikku baru saja bangun tidur. Akhirnya mau tidak mau aku harus menjaganya dan tidak bisa meninggalkannya. Aku merasa sangat gelisah. Walaupun aku berada di kamar belakang, aku tetap bisa mendengar suara riuh di rumah Pak Sumar. Sebenarnya aku sangat ingin datang ke rumahnya dan melihat langsung keadaannya untuk terakhir kalinya. Namun sialnya aku harus menjaga adikku, Langit. Sejam kemudian Makja datang dan langsung melihat keadaan adikku. Tiba-tiba dia menuju ke dapur beberapa saat, lalu kembali ke kamar dengan membawa bawang putih dan kunyit. Makja memasang di baju adikku dengan menggunakan peniti. Kalau di desaku, katanya jika sedang ada lelayu atau orang meninggal, bayi dan anak kecil harus dipagari menggunakan bawang putih dan kunyit agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena bayi dan anak kecil masih sangat lemah dan rentan. "Mak, sudah mau dimakamkan ya?" tanyaku penasaran. "Belum, baru selesai dimandikan, lagi dikafani, terus disolati, baru setelah itu dimakamkan," jawab Makja sambil menimang Langit. "Mak, aku tak kesana sebentar ya, aku pengen lihat," pintaku kepada Makja. "Ya sudah gak apa-apa, tapi jangan lama-lama, gak baik buat anak kecil." Aku pun bergegas menuju rumah Pak Sumar. Aku melihat ibu ada di ruang tamu, di mana di sana ada Pak Sumar berbaring di atas meja dan sudah terbungkus kain kafan. Namun di bagian kepala dan wajah belum diikat. Aku masih bisa melihat wajah Pak Sumar untuk terakhir kalinya. Wajahnya sudah setengah hancur, hampir tidak dapat dikenali. Ibu yang melihatku pun menarikku agar tidak terlalu dekat dengan jenazah Pak Sumar. Tidak berapa lama Pak Sumar pun disolati. Aku melihat Bu Sauda dan Mas Robi masih menangis sesegukan. Setelah selesai disolatkan, jenazah Pak Sumar dibawa ke pemakaman Mundu untuk dikebumikan. Aku dan ibu tidak ikut ke pemakaman. Ibu mengajakku pulang ke rumah. Sebelum pulang,
Tidak lupa ibu mencoba sedikit menghibur Bu Saudah dan Mas Robi untuk tetap sabar dan tabah. Sesampainya di rumah, aku pun langsung bertanya kepada ibu. Bu, kejadiannya gimana? Kok bisa kecelakaan ketabrak truk tronton? Tanyaku sembari membuntuti ibu yang berjalan ke kamar. Kalau dari ceritanya, katanya Pak Sumar itu ngebut di daerah dekat alun-alun sana. Ngebut menyalip truk. Ternyata di depan truk ada lubang besar banget. Terus Pak Sumar menghindari lubang tersebut. Terus bagian belakang motornya kesenggol lampu depan truk, jadi oleng kan. Terus tubuhnya masuk ke bawah truk. Ya truknya kan gak siap. Dia juga gak bisa ngerem mendadak. Jelas ibu. Mak Ja pun tampak turut memperhatikan penjelasan ibu dengan seksama. Ya Allah Bu, padahal baru tadi pagi aku melihat Pak Sumar sumringah sempat ngobrol juga pas dia mau nganterin Mas Robi. Terangku kepada ibu. Ya begitulah nak, kita tidak tahu kapan kematian menghampiri. Makanya tetap siapkan bekal buat bekal mati, buat bekal di akhirat. Jawab ibu sambil mengelus kepalaku. Pantesan saja Bu, dari kemarin burung kedasinya bunyi-bunyi terus di pohon petai sebelah barat rumah, kataku seraya menunjuk ke arah jendela. Ya, kata orang tua sih itu pertanda akan ada yang meninggal. Tapi semua itu ya balik lagi ke takdirnya Allah. Kita nggak bisa mendahului takdir. Tapi orang Jawa itu sukanya mengamati. Kebetulan ya kejadian. Jawab ibu sambil tersenyum. Oke teman-teman, cerita Manu Kedasi bagian pertama selesai. Akan berlanjut ke cerita bagian kedua, yaitu arwah Pak Sumar yang konon katanya bergentayangan mengganggu warga desa. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mang Ripan. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Perselingkuhan Berujung Santet. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rohani duduk di pinggir ranjang dengan tatapan kosong. Malam sudah larut, tetapi Raka suaminya belum juga pulang. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar menyatu dengan hembusan angin yang masuk melalui celah-celah jendela kayu rumah tua mereka. Rumah itu memang sudah lama berdiri, diwariskan turun-temurun dari keluarganya. Ada banyak kenangan di dalamnya, tetapi belakangan yang tersisa hanya kesepian. Ia melirik ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan masuk. Raka semakin sering menghilang tanpa kabar, pulang larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Awalnya Rohani mencoba memahami, mungkin pekerjaan Raka menuntutnya bekerja lebih lama, mungkin ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Namun firasat buruk terus mengganggunya. Ada yang tidak beres. Malam ini ia memilih menunggu di ruang tamu, duduk dengan sabar di kursi kayu tua yang sudah mulai berderit setiap kali ia bergerak. Lilin kecil di meja menyala redup, menemani malam yang terasa semakin dingin. Listrik di rumah mereka sering berkedip-kedip, entah karena faktor usia instalasi atau sesuatu yang lain. Saat Rohani hendak berdiri untuk menutup jendela, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara bisikan. Suara samar-samar itu terdengar dari arah dapur, begitu halus hingga hampir tidak bisa dibedakan dengan suara angin malam. Rohani menajamkan pendengarannya, mencoba memastikan bahwa itu bukan sekedar imajinasinya. Aneh. Ia tersentak, dadanya berdetak lebih kencang. Ada seseorang yang menyebut namanya.
Suaranya seperti berasal dari dalam rumahnya sendiri. Pelan-pelan Rohani melangkah ke arah dapur. Kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya. Saat ia mencapai pintu dapur, suara itu menghilang. Namun hawa di ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tiba-tiba pintu belakang yang sedikit terbuka berderit pelan, terbawa angin malam. Rohani menelan ludah. Tangannya bergetar saat ia mencoba menutup pintu itu. Namun sebelum ia bisa menutupnya rapat, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Di halaman belakang, di bawah cahaya rembulan yang samar, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam di dekat pohon pisang. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung dengan tubuh tertutup kain hitam yang panjang. Bulu kuduk Rohani berdiri. Siapa itu? Seseorang tamu larut malam atau sesuatu yang lain? Ia mundur perlahan, menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu menguncinya rapat. Nafasnya memburu. Ini bukan pertama kalinya ia merasakan hal aneh di rumah ini. Tetapi baru kali ini ketakutannya begitu nyata. Tiba-tiba, suara motor terdengar dari halaman depan. Rohani tersentak, lalu segera berlari ke ruang tamu. Itu pasti Raka. Pintu terbuka, dan suaminya masuk dengan wajah lelah. Bau parfum menyengat menguar dari tubuhnya, bukan bau yang biasa ia kenakan. Rohani mengenali aroma itu bukan milik Raka, melainkan milik wanita lain. Ia menggigit bibir, menahan emosi yang mulai mendidih di dadanya. "Kamu dari mana?" tanyanya. Suaranya bergetar menahan amarah. Raka meliriknya sekilas sambil melepas jaketnya. "Lembur." "Lembur?" Rohani tertawa kecil, pahit. "Setiap malam, tanpa kabar. Aku bukan orang bodoh, Mas." Suaminya menghela nafas panjang, lalu menjatuhkan diri di sofa dengan ekspresi jengah. "Kamu, mulai lagi. Aku melihat fotomu di ponsel seorang teman." Bentak Rohani, air matanya mengenang. "Kamu bersama wanita lain di restoran, mesra. Siapa dia, Mas?" Alih-alih merasa bersalah, Raka malah tersenyum sinis. "Jadi kamu mulai menguntit aku sekarang? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu berubah, Mas. Kamu tidak pernah pulang tepat waktu, selalu beralasan sibuk, dan sekarang kamu bahkan tidak mau menyembunyikannya lagi." Raka menatapnya dengan dingin. "Lalu, mau apa kamu?" Pertanyaan itu membuat Rohani terdiam. Ia berharap Raka akan menyangkal, memberi alasan, atau setidaknya merasa bersalah. Tapi tidak. Tatapan suaminya begitu kosong, seolah perselingkuhan ini hanyalah hal sepele baginya. Rohani mengepalkan tangan. "Aku tidak akan tinggal diam, Mas. Aku akan mencari tahu siapa perempuan itu dan memastikan kamu sadar betapa hancurnya pernikahan kita." Suaminya hanya tertawa kecil. "Kamu pikir aku peduli?" Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Rohani mundur selangkah, matanya mulai panas oleh air mata yang ia tahan. Ia tidak menyangka lelaki yang dulu begitu ia cintai kini bisa berkata seperti ini. Raka berdiri, menatapnya dengan tajam. "Kalau kamu bijak, Rohani, lebih baik kamu berhenti mencari tahu." Lalu ia melangkah pergi, masuk ke dalam kamar tanpa sepatah kata lagi. Rohani berdiri terpaku. Ada sesuatu dalam cara Raka berbicara tadi, sesuatu yang lebih dari sekedar perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar kehadiran wanita lain. Malam itu Rohani tidak bisa tidur. Bisikan-bisikan aneh kembali terdengar di telinganya, suara samar yang bergema di sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dan di luar jendela, di bawah pohon pisang, sosok berkerudung hitam masih berdiri diam, menatap rumah mereka dengan mata kosong. Langit Banyuwangi siang itu tampak kelabu. Awan menggantung rendah seolah hendak menumpahkan hujan, tetapi tidak juga turun. Angin bertiup pelan, mengirimkan hawa lembab yang menyelusup ke dalam rumah kayu tua tempat Rohani tinggal. Sudah 2 hari sejak pertengkarannya dengan Raka, dan sejak saat itu suaminya semakin jarang pulang. Rohani tidak bisa tinggal diam. Hatinya terus bergejolak, pikirannya dipenuhi bayangan perselingkuhan yang dilakukan Raka. Ia tahu ada wanita lain yang telah merebut suaminya, hanya saja ia belum tahu siapa. Hingga pagi tadi, saat ia diam-diam mendengar percakapan para ibu-ibu di warung dekat rumah. "Kau tahu, Lestari lagi-lagi terlihat dengan laki-laki orang."
Dia memang perempuan penggoda, tidak tahu malu. Kau ingat anak Pak Sulam? Dulu dia juga dihancurkan oleh Lestari. Ku dengar dia punya hubungan dengan dukun di desa sebelah. Itu sebabnya para lelaki yang mendekatinya selalu tunduk. Rohani menahan nafas mendengar nama itu, Lestari. Nama yang asing baginya, tetapi disebut-sebut sebagai perusak rumah tangga orang lain. Jika benar Lestari adalah wanita yang merebut Raka, maka ini bukan hanya sekedar perselingkuhan biasa. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Siang itu Rohani berjalan menyusuri jalan berbatu menuju desa sebelah. Desa itu terletak di pinggiran hutan, dan tidak banyak orang yang berlalu lalang di sana. Rumah-rumah di desa itu tampak lebih tua dibandingkan rumah di desanya sendiri, dengan halaman luas yang dipenuhi pepohonan rimbun. Hati Rohani semakin gelisah ketika ia melihat suasana di sana. Seperti ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk, akhirnya ia mendapatkan petunjuk tentang rumah Lestari. Sebuah rumah dengan pagar bambu yang terletak di dekat sebuah pohon beringin besar. Saat ia sampai di sana, langkahnya terhenti. Dari kejauhan ia melihat seseorang wanita berdiri di bawah pohon beringin yang besar dan tua. Wanita itu mengenakan kebaya merah dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya tidak begitu jelas karena tertutup sebagian oleh bayangan daun beringin. Namun yang membuat Rohani bergidik adalah pria tua yang berdiri di hadapan wanita itu. Pria itu berkulit gelap dengan mata cekung yang dalam, pakaiannya lusuh seperti tidak pernah diganti berhari-hari. Dan di tangannya ada sebuah dupa yang mengumpulkan asap pekat berbau menyengat. Aroma kemenyan memenuhi udara begitu kuat hingga membuat Rohani mual. Ia bersembunyi di balik batang pohon besar, mengawasi mereka dari kejauhan. Lestari berbicara pelan, nyaris berbisik, tetapi suaranya tetap terdengar oleh Rohani. "Pastikan dia tidak menggangguku lagi," kata Lestari dengan nada dingin. Pria tua itu mengangguk sambil mengerahkan tangannya ke atas, seolah sedang merapal sesuatu. Bibirnya berkomat-kamit, dan Rohani bisa merasakan hawa di sekitarnya berubah drastis. Dadanya mulai sesak, seperti ada beban berat yang menekan tubuhnya. Tiba-tiba perutnya melilit hebat. Rohani menekan perutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya membungkuk, menahan rasa sakit yang luar biasa. Rasa perih menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Ia menggigit bibir, berusaha agar tidak mengeluarkan suara, namun keringat dingin sudah mengalir di pelipisnya. Lestari dan pria tua itu masih berbicara, tetapi Rohani tidak lagi bisa memahami kata-kata mereka. Semua terdengar berdengung di telinganya, bercampur dengan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Ia mencoba mundur, ingin pergi dari tempat itu, namun saat ia hendak melangkah, kakinya tiba-tiba melemas, seakan seluruh tenaganya menghilang. Dan saat itu juga Lestari menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu, Rohani tercekat. Tatapan Lestari begitu tajam, seolah mampu menembus tubuhnya dan membaca pikirannya. Bibir wanita itu melengkung membentuk senyum tipis, tetapi bukan senyum ramah, itu adalah senyum kemenangan. Lalu tiba-tiba angin bertiup kencang, daun-daun beringin berjatuhan, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Suara bisikan, suara tawa pelan, suara-suara yang tidak berasal dari manusia. Rohani tidak bisa tinggal lebih lama. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari meninggalkan tempat itu. Perutnya masih melilit, tubuhnya terasa semakin lemas, namun ia tidak peduli. Ia harus pergi, ia harus menjauh dari wanita itu. Sesampainya di rumah, Rohani langsung jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Keringatnya bercucuran, nafasnya tersegal. Rasa sakit di perutnya sedikit mereda, tetapi tubuhnya masih gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Siapa pria tua itu? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Lestari di bawah pohon beringin tadi? Rohani memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, namun bayangan tatapan Lestari terus menghantuinya. Satu hal yang kini ia sadari dengan pasti, ini bukan hanya perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak seharusnya ia hadapi sendirian. Pagi itu Rohani terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Udara di dalam rumahnya terasa lebih dingin dari biasanya.
Seolah angin malam masih menyelinap melalui celah-celah kayu rumah tua. Ia menggeliat di tempat tidur, mencoba bangun, tetapi segera merasakan sesuatu yang aneh. Punggungnya terasa perih. Ia meraba kulitnya dan mendapati sensasi tajam yang menusuk telapak tangannya sendiri. Dengan jantung berdebar, ia beranjak ke cermin tua di sudut kamar. Ketika membalikkan badan dan melongok ke punggungnya melalui pantulan kaca, nafasnya tercekat. Ada tonjolan-tonjolan kecil di bawah kulitnya, ratusan, mungkin ribuan, seperti sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tubuhnya. Rohani mengusap tengkuknya dengan gemetar, berharap ini hanya ilusi akibat kelelahan. Tetapi tidak. Ketika ia menyentuh salah satu tonjolan itu, ia merasakan ujung yang keras, runcing dan tajam. Bulu kuduknya meremang. Ia segera menggulung lengan bajunya dan menahan jeritan ketika melihat hal yang sama terjadi pada lengannya. Kulitnya memerah, dengan tonjolan-tonjolan kecil yang tampak seperti pecahan kaca atau tidak. Ini bukan kaca, ini jarum. Sejak kembali dari desa sebelah, tubuhnya memang terasa tidak nyaman. Ada rasa sakit aneh yang menyelinap di sekujur badannya. Awalnya ia mengira hanya masuk angin atau dampak kelelahan setelah berlari dalam ketakutan. Tetapi kini ia tahu ada yang jauh lebih mengerikan terjadi pada dirinya. Dengan nafas tersegal dan pikiran berkecamuk, Rohani mengenakan kerudungnya dan bergegas keluar rumah. Ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus pergi ke puskesmas terdekat, mencari tahu apa yang terjadi pada tubuhnya sebelum semuanya menjadi terlebih buruk. Puskesmas di desa kecilnya tidak pernah sepi. Banyak warga yang datang untuk berobat, mulai dari anak-anak yang demam hingga lansia yang mengeluhkan rematik. Ketika Rohani memasuki ruang pemeriksaan, seorang perawat menyambutnya dengan senyum ramah. "Ada keluhan apa, Bu Rohani?" tanyanya sambil mencatat di buku medis. Rohani membuka mulut hendak berbicara tetapi ragu. Bagaimana ia harus menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Akhirnya dengan tangan gemetar ia menggulung lengan bajunya. Perawat itu membelalakan mata. "Astagfirullah, ini apa?" Tonjolan-tonjolan kecil itu tampak lebih jelas di bawah cahaya lampu ruangan. Perawat mendekat, menyentuh kulit Rohani dengan ujung jarinya. "Seperti ada benda dalam kulit, Bu," katanya dengan suara ragu. Rohani mengangguk. "Saya juga tidak tahu pasti ini apa, Mbak. Semuanya mulai muncul sejak kemarin." Perawat itu segera memanggil seorang dokter. Seorang pria berusia 50-an dengan kacamata tebal masuk ke ruangan. Ia tampak penuh rasa ingin tahu. "Apa keluhannya?" tanyanya sambil mengenakan sarung tangan medis. Rohani menggigit bibirnya. "Dok, saya merasa seperti ada jarum di dalam tubuh saya." Dokter menatapnya, lalu mengambil pinset. Dengan hati-hati ia menyentuh salah satu tonjolan di lengan Rohani dan menekannya perlahan. Rohani merintih kesakitan saat sesuatu mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Dokter itu menariknya dengan pinset dan seketika ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Sebuah jarum jahit kecil berwarna perak kini berada di ujung pinset itu. Perawat yang melihatnya menutup mulut dengan tangan gemetar. "Ya Allah." Dokter meletakkan jarum itu di atas nampan logam. Dengan nafas berat ia kembali menekan bagian lain dari lengan Rohani. Kali ini 2 jarum muncul bersamaan. 3, 4. Dokter menghentikan tindakannya, menatap Rohani dengan wajah yang tidak bisa ia sembunyikan, wajah ketakutan. Ini tidak mungkin. Tetapi kenyataan berkata lain. Semakin lama semakin banyak jarum yang keluar dari tubuh Rohani, dari lengan, dari punggung, bahkan dari tengkuknya. Kulitnya terasa seperti sarang benda tajam yang terus-menerus menyiksa setiap bagian tubuhnya. Rohani ingin menangis, ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini semua pasti hanya mimpi buruk. Tetapi setiap rasa sakit yang menjalar meyakinkannya bahwa ini nyata. "Dok, saya kenapa?" Suaranya bergetar. Dokter menggeleng. "Saya tidak tahu, Bu Rohani. Ini bukan kondisi medis yang bisa kami tangani." "Jadi saya sakit apa?" Dokter menatapnya dengan penuh kebingungan. "Sejujurnya, saya tidak bisa menjelaskan ini secara ilmiah." Rohani menelan ludah, dadanya berdebar keras. Ia tidak tahu mana yang lebih menakutkan, penyakit ini sendiri atau kenyataan bahwa bahkan dokter pun tidak tahu apa yang terjadi padanya. "Apa yang bisa saya lakukan, Dok?" Dokter menoleh ke perawatnya. "Kita coba rujuk ke rumah sakit kota." "Tapi Dok,
Kalau ini bukan penyakit medis. Suara perawat itu terputus. Dokter menghela nafas, lalu menatap Rohani dalam-dalam. Bu, apakah Anda merasa ada seseorang yang mungkin menyakiti Anda? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Jantung Rohani berdetak lebih cepat. Ingatan tentang pertemuannya dengan Lestari di bawah pohon beringin menyeruak dalam pikirannya. Aroma kemenyan, pria tua dengan wajah gelap, tatapan tajam yang menusuk tulang. Apakah ini ulah mereka? Tubuhnya semakin gemetar. Jika benar ini bukan penyakit biasa, berarti ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Bu Rohani, suara dokter mengembalikan ke realitasnya. Saya sarankan selain mencari pertolongan medis, Anda juga mencari pertolongan lain. Lain? Dokter ragu sejenak untuk menjawab. Mungkin ada seseorang yang bisa membantu Anda dari sisi lain. Maksudnya dukun? Rohani menelan ludah. Ia tidak pernah mempercayai hal-hal seperti itu, tetapi saat ini, apalagi yang bisa ia lakukan? Tubuhnya dipenuhi jarum yang terus bertambah. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih buruk, sesuatu yang datang dari dunia yang tidak terlihat. Langit di Banyuwangi tampak kelabu saat Rohani menempuh perjalanan menuju lereng Gunung Ijen. Udara dingin menusuk kulitnya, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan semalam. Ia duduk diam di atas motor tua milik seseorang tetangga yang bersedia mengantarnya. Tangan gemetar mencengkram jaket lusuh yang membalut tubuhnya. Sejak kunjungannya ke puskesmas, keadaan Rohani semakin memburuk. Jarum-jarum itu terus bertambah, menyembul dari kulitnya seperti duri yang tumbuh dari daging. Setiap gerakan, setiap nafas, bahkan sekedar menggeliat di tempat tidur pun terasa seperti disayat ribuan belati kecil. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Tidak ada pengobatan yang bisa menghentikan penderitaannya. Hanya satu jalan tersisa, mencari bantuan dari dunia yang tidak kasat mata. Kalau memang ini bukan penyakit biasa, mungkin ada seseorang yang bisa membantu Anda dari sisi lain. Kata-kata dokter di puskesmas itu terus terngiang di benaknya. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal semacam ini, tetapi rasa sakit yang ia alami tidak memberi pilihan lain. Jika benar ada yang mengirim teluh kepadanya, maka satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan mencari seseorang yang mengerti tentang ilmu hitam ini. Nama yang disebutkan orang-orang adalah Mbah Seno, seorang dukun tua yang tinggal di lereng Gunung Ijen. Ia dikenal sebagai orang pintar yang bisa menangkal santet dan teluh, tetapi biayanya tidak murah. Namun Rohani tidak peduli. Jika itu bisa menyelamatkannya dari siksaan ini, ia akan melakukan apa saja. Perjalanan menuju rumah Mbah Seno tidaklah mudah. Jalanan berbatu, licin, dan berliku. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri dan kanan jalan, menciptakan bayangan pekat yang semakin membuat suasana terasa menyesakan. Rohani menggigil, entah karena udara dingin atau ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah kecil berdinding kayu tua. Di depan rumah itu tampak seorang lelaki renta duduk di kursi bambu, mengenakan kain lurik dan ikat kepala. Mbah Seno, bisik tetangga yang mengantar Rohani. Dukun tua itu mengangkat wajahnya, matanya tajam, penuh pengalaman hidup, dan seakan bisa menembus ke dalam jiwa siapapun yang menatapnya. Apa yang membawa kalian ke sini? Suaranya yang berat dan serak, seperti seseorang yang telah terlalu lama berbicara dengan dunia gaib. Rohani melangkah maju, lututnya lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Saya butuh bantuan, Mbah. Suaranya bergetar. Mbah Seno menatapnya lama sebelum menghela nafas. Ia berdiri perlahan, lalu memberi isyarat agar mereka masuk ke dalam rumahnya. Ruang dalam rumah itu dipenuhi bau kemenyan yang menyengat. Cahaya redup dari lampu minyak membuat bayangan bergerak-gerak di dinding, menciptakan suasana yang mencekam. Di sudut ruangan terlihat berbagai sesajen yang diletakkan di atas meja kecil, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan kemenyan yang terus mengepulkan asap tipis. Mbah Seno duduk di atas tikar pandan, lalu menatap Rohani dengan dalam. Ceritakan semuanya. Dengan suara gemetar, Rohani menceritakan penderitaannya. Ia menjelaskan bagaimana jarum-jarum itu muncul dari dalam kulitnya, bagaimana jumlahnya semakin bertambah setiap hari, dan bagaimana dokter sekalipun
tidak bisa menemukan penyebabnya. Mbah Seno mengangguk pelan, matanya menyipit seolah sedang menilai sesuatu yang tidak kasat mata. Setelah beberapa saat ia meminta rohani mendekat. "Jangan bergerak," katanya pelan. Tangan tuanya yang kurus dan penuh kerutan bergerak menyentuh punggung rohani. Begitu tangannya menyentuh kulitnya, ia tiba-tiba menarik nafas tajam. Astaga. Rohani merasa sesuatu merayap di tubuhnya, seolah ada hawa dingin yang mengalir dari ujung jari Mbah Seno ke dalam pori-porinya. Lelaki tua itu memejamkan mata, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Lalu tiba-tiba ia membuka mata dengan ekspresi ngeri. "Kamu terkena teluh jarum, nak." Suaranya parau, penuh kekhawatiran. Rohani menelan ludah. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Sento menghela nafas panjang. "Ini bukan santet biasa. Ini salah satu jenis teluh paling kejam yang pernah ada. Pelakunya menanamkan jarum di dalam tubuh korbannya secara perlahan. Setiap hari jumlahnya akan bertambah, menusuk daging dan tulangmu dari dalam, sampai akhirnya..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi rohani mengerti maksudnya. "Sampai akhirnya saya mati," bisiknya lirih. Mbah Sento mengangguk. Jantung rohani berdegup kencang. Ia menggigit bibir, mencoba menahan ketakutan yang mulai melumpuhkan tubuhnya. "Mbah, siapa yang sudah tega melakukan ini kepada saya?" Dukun tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Hanya seseorang yang memiliki dendam besar dan bekerja sama dengan dukun sakti yang bisa mengirim teluh sekuat ini." Darah rohani seakan membeku. Lestari. Bayangan wanita itu kembali menghantui pikirannya. Senyumnya yang penuh kemenangan, tatapannya yang penuh kebencian, dan percakapannya dengan pria tua di bawah pohon beringin. "Apakah ada cara untuk menghentikannya, Mbah?" Rohani bertanya dengan putus asa. Mbah Sento terdiam sesaat sebelum menjawab. "Menghentikannya tidak mudah. Pelakunya harus dihentikan, atau teluh ini akan terus bekerja sampai kamu menemui ajalmu." Rohani menelan ludah, itu berarti ia harus menghadapi Lestari. Namun Mbah Sento melanjutkan, "Tapi aku bisa mencoba memperlambat efeknya." Rohani menatapnya penuh harap. "Bagaimana caranya, Mbah?" Dukun tua itu bangkit, mengambil sebuah bungkusan kain hitam dari dalam lemari kayu tua di sudut ruangan. Ia membuka bungkusan itu, memperlihatkan segumpal kapas berwarna kuning dan sebotol kecil minyak yang baunya sangat menyengat. "Ini minyak penawar teluh. Aku akan menggosokkannya ke tubuhmu, dan ini akan menghambat pertumbuhan jarum-jarum itu untuk sementara." Rohani mengangguk cepat. Ia rela melakukan apapun untuk menghentikan penderitaan ini, meski hanya untuk sesaat. Mbah Sento mulai mengoleskan minyak itu ke punggung dan lengannya. Rasanya dingin, lalu berubah panas seperti terbakar. Rohani merintih, tetapi ia bertahan. Setelah beberapa saat, Mbah Sento berhenti dan menatapnya. "Kamu harus berhati-hati, nak. Teluh ini bukan hanya sekedar santet biasa. Jika pengirimnya sampai tahu kamu berusaha melawannya, ia mungkin akan mengirimkan sesuatu yang lebih buruk." Rohani menggigit bibirnya. Ia sudah cukup menderita. Ia tidak akan membiarkan wanita itu menang. Ia harus melawan, bagaimanapun caranya. Malam di lereng Gunung Ijen terasa begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang berbisik di antara pepohonan. Rohani duduk bersila di lantai rumah kayu Mbah Sento. Tubuhnya masih terasa perih akibat jarum-jarum yang terus bermunculan dari kulitnya. Tetapi ia memaksakan dirinya untuk tetap fokus. Di hadapannya Mbah Sento sedang menyiapkan ritual yang katanya bisa mengungkap siapa dalang di balik teluh ini. Kemenyan dibakar di dalam tempurung kelapa yang telah dikeringkan. Asapnya naik perlahan, memenuhi ruangan dengan aroma yang pekat dan menusuk hidung. Di sampingnya ada sesajen berupa ayam hitam yang sudah dipotong, telur ayam kampung, dan bunga 7 rupa yang ditata dalam sebuah tampah bambu. "Ritual ini akan membuka jalan ke alam mereka yang sudah tiada. Roh-roh yang memiliki keterkaitan dengan teluh ini. Tapi kau harus kuat, nak. Apapun yang kau lihat nanti, jangan tunjukkan ketakutanmu. Jika mereka tahu kau lemah, mereka akan semakin menguasaimu." Rohani menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. Mbah Sento menutup matanya, lalu mulai melantunkan doa dalam bahasa yang tidak dipahami rohani. Suaranya bergema di dalam ruangan, menciptakan atmosfer yang semakin mencekam.
Api dari sesaji di depannya bergetar, seolah menari mengikuti irama doa sang dukun tua. Tiba-tiba angin dingin bertiup ke dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup rapat. Rohani merasakan bulu kuduknya meremang, ada sesuatu yang berubah. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Dan saat itulah dari balik nyala api, sesosok bayangan muncul. Rohani menahan nafas. Bayangan itu perlahan mengambil bentuk yang lebih jelas, seorang wanita dengan wajah pucat dan tubuh berlumuran darahnya kosong. Tetapi bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian besar wajahnya. Pakaian yang ia kenakan sudah compang-camping seperti telah terkubur bertahun-tahun. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Tetapi Rohani dapat menangkap beberapa kata yang keluar dari bibirnya. Lestari telah menghancurkan banyak jiwa. Jantung Rohani serasa berhenti. Wanita ini adalah korban lain dari Lestari. Mbah Sento tetap memejamkan matanya, tetapi suaranya terdengar lebih tegas. Siapa kau? Kenapa kau menampakkan diri kepada kami? Wanita itu mengangkat tangannya. Jemarinya penuh luka dan darah mengering. Suaranya terdengar lebih jelas sekarang, meski tetap bergetar. Aku dulu seperti dia. Aku dulu seorang istri yang dihianati, seorang wanita yang berjuang untuk hidup, tapi Lestari merenggut semuanya dariku. Rohani menelan ludah, sementara tubuhnya mulai gemetar tanpa ia sadari. Aku tidak bisa pergi dari dunia ini karena aku masih dipenuhi amarah. Perempuan itu mengangkat wajahnya, matanya yang kosong kini menyala merah. Lestari, wanita itu bukan sekedar perebut suami, ia telah banyak membunuh. Sekujur tubuh Rohani terasa dingin. Lestari bukan hanya seorang wanita yang merebut suaminya, ia bukan hanya seorang penggoda yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Ia adalah seseorang yang telah banyak membunuh dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan pada Rohani sekarang. Rohani ingin menjerit. Siapa yang membantunya? Suara Mbah Sento terdengar tenang, meski Rohani tahu ada ketegangan dalam nada suaranya. Wanita itu tampak bergetar, seolah ragu untuk menjawab. Namun setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, ia akhirnya berbisik. Pria di bawah pohon beringin, dukun hitam, dia lebih kuat dari yang kau kira. Rohani langsung teringat pada malam itu ketika ia melihat Lestari berbicara dengan pria tua di bawah pohon beringin yang besar. Aroma kemenyan yang menyengat masih terngiang di hidungnya. Itu berarti pria itu adalah orang yang membantu Lestari mengirim teluh kepadanya. Api sesaji di hadapan mereka tiba-tiba berkobar lebih tinggi, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Wanita itu menatap Rohani dengan penuh penderitaan. Jangan biarkan dia menang. Jangan biarkan dia mengambil lebih banyak nyawa. Suaranya semakin melemah. Tubuhnya mulai memudar di balik asap kemenyan. Sebelum menghilang sepenuhnya, satu kalimat terakhir keluar dari bibirnya. Balaskan dendamku. Balas dendam kita semua. Lalu bayangan itu menghilang. Sejenak ruangan terasa begitu hening. Hanya suara nafas Rohani yang memburu bercampur dengan derak api yang mulai mengecil. Mbah Sento membuka matanya, menatap Rohani dengan pandangan serius. Apa yang kau lihat tadi, nak? Rohani menggigit bibirnya, mencoba menenangkan dirinya yang masih gemetar. Seorang wanita, seorang korban lain dari Lestari. Mbah Sento mengangguk perlahan. Aku sudah menduga Lestari dan dukun yang bekerja dengannya bukan orang biasa. Mereka telah menguasai ilmu hitam yang sangat dalam. Mereka menggunakan teluh sebagai alat untuk membunuh. Rohani menunduk, tangannya mengepal. Ia berpikir Lestari hanya sekedar wanita licik yang merusak rumah tangga orang lain. Namun ternyata ia lebih dari itu. Ia adalah pembunuh. Ia telah menghabisi nyawa orang lain sebelumnya. Dan sekarang ia sedang menunggu saatnya untuk menghabisi Rohani juga. Air mata mengenang di mata Rohani. Tetapi ia menghapusnya cepat. Tidak, ia tidak akan menyerah. Lalu apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tanyanya, suaranya lebih mantap. Mbah Sento menghela nafas panjang. Menghancurkan teluh ini tidak mudah. Kita harus menyerang balik, tetapi itu berbahaya. Jika Lestari tahu kau melawan, ia akan menggunakan kekuatan yang lebih besar. Rohani mengepalkan tangannya. Ia tahu resikonya, tapi ia juga tahu satu hal. Jika tidak melawan sekarang, hidupnya akan berakhir dalam penderitaan. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi.
Dengan suara yang mantap, Rohani berkata, "Aku siap, Mbah. Aku akan melawan mereka." Mbah Sento menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. "Baik, kita akan mempersiapkan semuanya. Perang baru saja dimulai." Di luar angin berembus lebih kencang, membawa bisikan-bisikan samar dari roh-roh yang tidak tenang. Rohani tahu, ia bukan hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Ia bertarung untuk semua korban yang telah jatuh sebelum dirinya. Langit malam di Banyuwangi diterangi bulan purnama yang menggantung sempurna di langit. Cahayanya jatuh ke bumi seperti penghakiman dari alam gaib. Angin berembus kencang, membuat pepohonan di sekitar rumah Rohani bergemerisik nyaring, seolah mereka menjadi saksi dari sesuatu yang besar yang akan terjadi malam ini. Rohani berdiri di tengah pekarangan rumahnya, mengenakan kain putih yang diikat di pinggangnya sebagai bagian dari persiapan ritual. Tubuhnya terasa semakin berat, nyeri menjalar di setiap inci kulitnya, dan ia bisa merasakan jarum-jarum yang tertanam di dalam dagingnya bergerak dengan cara yang mengerikan. Di hadapannya Mbah Sento telah menyiapkan sesajen di atas sebuah tampah besar. Ayam hitam yang telah disembelih tergeletak di tengahnya, dikelilingi oleh bunga 7 rupa dan segenggam tanah kuburan, yang katanya akan menjadi perantara untuk membalikan teluh. Asap kemenyan menari di udara, baunya semakin pekat seiring mantra yang mulai dibacakan oleh sang dukun tua. "Rohani, jangan takut. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan rasa takut menguasaimu," ujar Mbah Sento. Suaranya rendah tetapi penuh ketegasan. Rohani mengangguk, meskipun tubuhnya terus bergetar menahan sakit. Rasanya seperti ada ribuan jarum menembus kulitnya dari dalam, menusuk daging dan menggores seluruh tulang. Ia ingin menjerit, ingin menangis, tetapi ia tahu bahwa penderitaannya ini akan segera berakhir. Mbah Sento mulai menaburkan tanah kuburan di sekeliling Rohani, membentuk lingkaran perlindungan dengan suara yang semakin lantang. Ia melanjutkan bacaannya, sesekali menyebut nama-nama leluhur yang telah berpulang. Udara di sekitar mereka semakin dingin, lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang datang dari dunia lain. Dan tiba-tiba, Rohani terjatuh ke tanah, mencengkeram dadanya yang terasa seperti tertusuk belati. Dari dalam kulitnya jarum-jarum mulai keluar lebih banyak. Darah segar mengalir dari pori-porinya, menetes ke tanah yang sudah basah oleh sesajen. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan jeritan yang ingin meledak dari tenggorokannya. "Bertahan, nak. Ini saatnya teluh itu dipindahkan," seru Mbah Sento. Ritual semakin intens. Mbah Sento mengambil seekor ayam hitam yang masih hidup. Lalu dengan cekatan ia menggorok lehernya. Darah mengalir deras ke tanah, bercampur dengan tanah kuburan yang sudah terserak. Di saat yang sama angin bertiup semakin kencang. Api dalam tempurung kelapa tiba-tiba berkobar tinggi, menyala biru seperti tersulut kekuatan gaib. Rohani merasa tubuhnya semakin panas, seolah api itu merasuk ke dalam dagingnya, membakar segala yang ada di dalamnya. Lalu suara itu terdengar. Suara jeritan memilukan berasal dari kejauhan. Jeritan yang panjang dan menyayat. Rohani membuka matanya yang kabur karena air mata dan rasa sakit. Ia menoleh ke arah suara itu, ke arah rumah Lestari. Di sanalah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Rumah Lestari yang berjarak beberapa ratus meter dari tempatnya berdiri terlihat terang, bukan karena lampu tetapi karena nyala api biru yang melingkupi bangunannya. Dan di dalam rumah itu, di balik jendela yang terbuka lebar, Rohani melihat sosok Lestari. Wanita itu tengah berjongkok di lantai, menggeliat kesakitan. Tubuhnya berlumuran darah, dan yang lebih mengerikan, jarum-jarum kini menembus keluar dari kulitnya. Ia mencakar-cakar tubuhnya, berusaha mencabut jarum-jarum itu, tetapi semakin banyak ia mencabutnya, semakin banyak yang keluar dari dalam dagingnya. Mulutnya terbuka lebar dalam jeritan tanpa henti. Matanya membelalak penuh ketakutan dan penderitaan. "Tidak, ini tidak mungkin." Suara Lestari terdengar lirih, tercekat oleh rasa sakit yang tidak tertahankan. Ia menoleh ke sekeliling, mencari seseorang yang bisa menolongnya, tetapi tidak ada siapapun di sana. Tidak ada Raka, tidak ada dukun tua yang bisa membantunya, hanya dirinya sendiri. Tersiksa oleh teluh yang dulu ia kirimkan kepada Rohani. Dari kejauhan Mbah Seno tersenyum tipis. "Santet yang dikirim sekarang kembali ke pemiliknya." Rohani masih terpaku.
Jantungnya berdebar keras, ia tidak pernah menyangka akan melihat sesuatu yang sekejam ini. Tetapi di satu sisi, ia merasakan kepuasan yang tidak terlukiskan. Lestari pantas mendapatkannya. Tubuh wanita itu kini sudah terbungkus oleh ratusan jarum. Dari kepalanya, dari wajahnya, dari lengannya, kakinya. Setiap inci kulitnya tertusuk oleh benda tajam itu. Lestari berusaha berdiri, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa bergerak dengan normal. Darah mengalir deras ke lantai rumahnya, membentuk genangan yang menyeramkan. Lalu dengan satu gerakan terakhir yang putus asa, ia jatuh tersungkur ke tanah. Hening. Angin yang tadinya kencang kini tiba-tiba berhenti. Api yang tadi berkobar kini mulai meredup. Rohani menghela nafas panjang, masih tidak percaya bahwa semuanya telah berakhir. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi saat ia menyentuh kulitnya, tidak ada lagi jarum yang keluar. Rasa nyeri itu perlahan mereda, seperti diangkat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbak Sento menepuk bahunya pelan. "Kau sudah bebas, nak." Air mata mengalir dari mata Rohani. Bebas. Kata itu terasa begitu asing baginya setelah berminggu-minggu terjebak dalam siksaan yang nyaris merenggut nyawanya. Kini semua telah berakhir. Lestari telah menerima balasan dari apa yang ia lakukan. Namun, meski semuanya telah selesai, Rohani tahu bahwa malam ini akan selalu menghantuinya. Malam di mana ia melihat sendiri bagaimana kejahatan kembali kepada pelakunya. Malam purnama di mana dendam telah terbalaskan. Mentari pagi mengintip di balik barisan pepohonan di ujung desa. Embun masih menempel di ujung dedaunan, dan burung-burung berkicau seolah tidak tahu bahwa semalam sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Rohani berdiri di depan rumah Lestari, tangannya gemetar. Bukan karena ketakutan, tetapi karena perasaan ganjil yang menyelimutinya. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih dingin, lebih pekat, seolah kematian masih bercokol di dalamnya. Perlahan ia melangkah masuk. Bau anyir darah menyengat begitu pintu rumah terbuka. Lantai kayu yang dulu bersih kini dipenuhi bercak-bercak merah yang telah mengering. Cahaya matahari yang masuk dari celah jendela menerangi sesosok tubuh yang tergeletak di tengah ruangan. Lestari. Tubuhnya membiru, dengan jarum-jarum yang masih menancap di sekujur badannya. Matanya terbuka, membelalak, seolah masih menyimpan ketakutan yang luar biasa. Mulutnya sedikit menganga, bibirnya membiru, dan tangannya mencakar lantai, seakan ia telah berusaha mati-matian untuk melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Rohani ingin merasa puas melihat ini. Inilah wanita yang telah merebut suaminya. Inilah wanita yang telah menyiksanya dengan santet yang keji. Namun hatinya justru terasa kosong. Ia tahu dendam ini telah terbalaskan, tapi apakah semuanya benar-benar selesai? Langkah kaki terdengar dari luar rumah. Rohani menoleh dan melihat beberapa warga desa mulai berkumpul. Mereka saling berbisik, sebagian ada yang menutup mulutnya karena ngeri, sementara yang lain hanya menatap dengan pandangan tidak percaya. Dan di antara mereka, seseorang melangkah ke depan dengan wajah panik. Raka. Pria itu tampak kusut, bajunya berantakan, matanya merah seolah tidak tidur semalaman. Begitu melihat tubuh Lestari yang terbujur kaku di lantai, ia langsung jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Tidak, ini tidak mungkin. Rohani menatapnya tanpa ekspresi. Masih tidak percaya, Mas. Raka menggeleng, tubuhnya gemetar hebat. Ia bangkit dengan langkah goyah. Matanya liar menatap ke sekeliling, seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Aku tidak tahu kalau akan seperti ini. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Rohani mendekat menatapnya tajam. Jangan bohong. Kamu tahu lebih banyak dari yang kau katakan, bukan? Raka terdiam. Semua mata kini tertuju padanya. Beberapa warga mulai berbisik lebih keras, menebak-nebak peran Raka dalam semua kekacauan ini. Rohani menarik nafas dalam. Ada sesuatu yang selama ini ia curigai. Lestari bukan hanya sekedar selingkuhan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pengkhianatan perasaan. Kalau saja aku tahu ini akan berakhir seperti ini. Aku hanya ingin... Apa yang kau inginkan, Mas? Suara Rohani meninggi, memotong kalimat Raka. Pria itu menunduk terisak. Aku hanya ingin hidup lebih baik, Rohani. Aku pikir dengan bersama Lestari, aku bisa mendapatkan kekayaan, kekuasaan. Aku tidak tahu bahwa dia benar-benar akan menggunakan ilmu hitam.
Sekali lagi kebohongan itu terungkap. Raka bukan korban. Ia adalah bagian dari permainan ini. Ia tahu tentang santet yang dikirimkan kepada rohani. Ia tahu apa yang dilakukan Lestari. Mungkin ia tidak menginginkan kematian rohani, tetapi ia juga tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dan kini, ia hanya pria pengecut yang tidak bisa menghadapi konsekuensinya. Ketika rohani hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba angin dingin bertiup di dalam rumah. Lilin-lilin di atas meja bergoyang, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Udara menjadi semakin berat, dan bau anyir darah semakin menyengat. Lalu suara itu terdengar. Krek, krek. Sesuatu bergerak, bukan manusia, bukan hewan. Semua orang yang ada di dalam rumah menegang. Dan kemudian dengan perlahan tubuh Lestari yang seharusnya sudah mati bergerak sedikit. Mata yang sebelumnya terbuka kaku kini berkedip pelan, mulutnya bergerak, rahangnya seakan mencoba membuka, meskipun tertahan oleh rasa sakit yang luar biasa. Seorang ibu-ibu yang melihat kejadian itu langsung berteriak ketakutan. Beberapa orang lain mundur dengan wajah pucat. Lestari hidup kembali. Atau lebih tepatnya sesuatu telah menggerakkan tubuhnya. Mata yang kini hitam pekat tidak lagi memiliki bola mata. Suaranya parau, tetapi kata-kata keluar dari mulutnya terdengar jelas. Aku belum selesai. Seolah tersadar dari mimpi buruk, Raka langsung berdiri dan berlari keluar rumah tanpa berpikir dua kali. Ia berlari sekencang mungkin, melompati pagar bambu, tidak peduli lagi dengan rohani atau siapapun. Rohani tetap berdiri di tempatnya meski lututnya terasa lemas. Tubuh Lestari yang sudah penuh jarum perlahan terkulai kembali. Kali ini benar-benar tidak bernyawa. Hening. Para warga yang masih berada di dalam rumah saling berpandangan, ketakutan bercampur bingung. Mbak Sento tiba-tiba muncul di ambang pintu. Pria tua itu menatap jenazah Lestari dengan wajah serius, sebelum kemudian menatap rohani. Santet tidak akan hilang begitu saja, nak, katanya lirih. Rohani merasakan bulu kuduknya meremang. Mbak Sento melangkah mendekat, lalu berbisik. Ada harga yang harus dibayar untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Malam itu rumah Lestari dibakar oleh warga. Mereka tidak ingin ada hal-hal buruk yang tetap tinggal di desa. Namun meskipun api telah menghanguskan rumah itu, rohani tahu bahwa api di dalam dirinya tidak akan pernah padam. Ia telah membalaskan dendamnya, tapi ia juga telah menukar sesuatu yang lebih berharga, kedamaiannya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.